Baik, sebelumnya saya ingin minta maaf atas keterlambatannya tadi, Bu, karena ada kendala di laptop saya, jadi harus ganti laptop yang lain. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, pelatihannya kita langsung ke pembuatan akun. Bagi ibu-ibu yang belum memiliki akun, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Oke, saya izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Oke, baik. Baik, langsung saja untuk pembuatan akunnya. Yang pertama, kunjungi website quizzes.com bagi yang belum memiliki akun. Nah, jadi ini untuk yang belum memiliki akun, kita harus sign up terlebih dahulu, mendaftar. Bagi yang sudah, tinggal langsung login saja. Nih. Sign up. Nah, maka akan langsung muncul ke tampilan berikut ini. Jadi, untuk memudahkan, Ibu bisa menggunakan continue with Google, menggunakan akun Google bagi yang sudah memiliki akun Google. Jika belum, bisa mengisi akun email di sebelah sini. Jadi kita gunakan akun Google nih. Nah, maka akan muncul ke tampilan ini. Tunggu sebentar. Bentar. Kemudian pilih Add School sebagai teacher. Akan gunakan nama ini. Continue. Nah, ini merupakan tampilan quizzes. Ini sudah selesai pembuatan akunnya. Di sini tampilannya sebagai guru. Seperti itu, nggih. Untuk yang sudah memiliki akun, jadi nanti tinggal langsung login saja menggunakan email dan kata sandi passwordnya. Kemudian yang kedua, untuk menyisipkan materi singkat seperti slide PPT. Jadi di sini pada dashboard tampilannya ini, Ibu tinggal klik create yang berada di sebelah kiri. Nah, biasanya untuk pembuatan kuisnya saja, Ibu bisa mengklik kuis. Namun untuk mengisikan materi singkat, Ibu bisa klik listen. Nah, di sini tuliskan judul materi yang akan diberikan. Misalkan sifat-sifat cahaya. Pilih subjek yang relevan. Misalkan di sini science. Klik tombol next. Ini langsung diarahkan ke
Ini merupakan tampilan untuk pembuatan materinya. Jadi sebelumnya untuk menyisipkan materi singkat, Ibu harus menyiapkan materi yang bisa disimpan di file Word. Jadi nanti memudahkan Ibu tinggal langsung masukkan ke quizzes-nya, tinggal copy paste saja. Oke. Jadi misalkan di sini saya sudah menyiapkan materi. Nah, ini materi yang sudah disiapkan. Jadi misalkan di slide pertama kita berikan materi pengertian cahaya. Ini tinggal di copy. Di paste sebelah sini. Dan cahaya. Hampir sama seperti membuat kuis nih. Ini di bagian sifat-sifat cahaya. Muatan materi IPA. Untuk pembukanya. Jadi misalkan ingin menyisipkan materi, Ibu tinggal klik di bagian image. Menyisipkan gambar seperti itu. Yang pertama harus download dulu gambarnya. Simpan di sini. Tinggal diklik ini. Cari gambar yang sudah di-download tadi. Tidak terlihat nih, sebentar. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini jika disisipkan gambar. Gambarnya bisa diatur fit image atau straight seperti ini. Kemudian untuk menambahkan slide baru, Ibu tinggal klik Add Slide. Nah, di sini Ibu bisa memilih slide yang bisa digunakan. Ada judul dan subtitle, title dan bullets, title dan teks, ataupun bisa menyisipkan gambar, teks dan gambar. Nah, misalkan kita membuat title dan teks. Untuk judulnya, kan di sini pengertian cahaya. Untuk teksnya, tinggal di copy paste saja nih, Ibu. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ini bisa diatur di garis bawah ataupun tulisan miring seperti itu. Kemudian slide kedua, misalkan menambahkan ada pilihan. Contohnya seperti ini.
judulnya. Kemudian di bagian yang pertama, ini yang kedua. Seperti itu nih. Dua. Jadi ini untuk materi cara slide untuk teks dan judul dan teks saja, dan ini untuk bagian-bagiannya. Seperti itu. Misalkan ingin menambahkan materi yang berisi gambar, menyisipkan gambar. Tinggal klik ini. Nah, contohnya ini. Buat judulnya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu teksnya. Tinggal di copy paste saja gitu. Ini judul dan teks. Kemudian kita sisipkan gambarnya. Sisipkan gambarnya sebelah sini. Dari media. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini cara untuk menambahkan materi. Sini judul materinya. Kemudian ini judul dan teks, dan judul dan bagian-bagiannya, dan judul, teks, dan gambar. Itu merupakan cara untuk menambahkan materi singkat seperti slide PPT. Jadi misalkan ingin sebelum memberikan ke siswa, Ibu ingin menguji cobanya terlebih dahulu, jadi tinggal di-publish. Kita pilih bahasanya, bahasa Indonesia, grades-nya kelas 4. Publish. Ini. Untuk menguji cobanya terlebih dahulu, Ibu tinggal klik preview. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Ini merupakan slide materi singkat seperti slide PPT sebelum siswa mengerjakan kuisnya. Jadi siswa bisa membaca materinya terlebih dahulu sebelum mengerjakan kuis. Kedua. Jadi kurang lebih seperti itu nih. Jadi itu cara-cara untuk membuat materi singkat seperti slide PPT. Kemudian kita lanjut ke pembuatan soalnya. Jadi misalkan ingin melanjutkan ke materi yang tadi, materi sekaligus kuisnya, bisa tinggal klik edit. Lalu kita lanjutkan untuk pembuatan soalnya. Untuk menambahkan slide baru, tinggal plus add slide. Diklik ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk pembuatan soal. Yang pertama ada multiple choice, check box, fill in the blank, full, dan open-ended. Biasanya yang paling sering digunakan itu yaitu multiple choice, check box, dan fill in the blank. Nah, multiple choice ini merupakan salah satu untuk pembuatan soal pilihan ganda. Untuk yang check box ini, itu pertanyaan di mana siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Dan fill in the blank ini seperti soal esai. Jawaban singkat seperti itu. Misalkan kita ingin membuat soal pilihan ganda, tinggal diklik multiple choice.
Jadi sini untuk pembuatan soalnya. Yang pertama, tentu Ibu perlu membuat rangkuman soalnya yang akan diberikan. Jadi tinggal nanti di copy paste saja, nggih. Misalkan ini. Kemudian buatkan pilihan jawabannya. Baik, jika sudah pilihan jawabannya, Ibu perlu mencentang mana jawaban yang benar. Misalkan ini. Seperti itu. Jika sudah dirasa benar, untuk menambahkan slide yang baru, tinggal klik plus add slide lagi. Nah, dipilih. Seperti itu. Misalkan fill in the blank. Nah, ini untuk soal isian singkat, seperti itu, seperti esai. Misalkan multiple choice untuk menyisipkan gambarnya. Nih. Nah, misalkan soal seperti ini. Ada gambar. Ini untuk menyisipkan gambar di soal, Ibu klik image. Kemudian pilih gambar yang sudah disimpan tadi. Lalu open. Klik done. Kemudian berikan pertanyaannya. Yang di copy, paste. Kemudian berikan pilihan jawabannya. Dan yang terakhir, seperti itu. Dia lakukan hal yang sama, centang pada pilihan jawaban yang benar. Kunci jawabannya. Seperti itu. Kemudian menambahkan slide baru lagi. Plus add slide. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Contoh soalnya. Soalnya ada gambar, pilihan jawabannya juga gambar semua. Yang pertama di-save dulu.
Untuk pertanyaannya, menyisipkan gambar, tinggal klik image. Klik plus, dan cari gambarnya. Klik done, lalu masukkan soalnya. Nah, seperti itu. Untuk pilihan jawabannya yang merupakan gambar, tinggal klik Add Image yang ada di sebelah kanan. Ini option A. B. C. Lalu D. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian pilih kunci jawabannya. Seperti itu nih. Jadi ini contoh soal pilihan ganda. Yang ada gambarnya, cara menyisipkan gambar, kemudian soal gambar dan pilihan jawabannya gambar. Untuk menguji cobakannya, sebelum memberikan kepada siswa, klik publish lagi, dan klik preview. Jadi untuk melihat hasil yang sudah kita buat tadi. Klik start. Jadi masuk ke materi terlebih dahulu. Materi yang ada gambarnya, dan langsung ke kuis. Yang lebih seperti itu. Kan jawab salah, akan muncul jawaban yang benar, yang hijau. Jadi seperti itu. Ini preview jawaban dari siswa. Dari 3 soal, 2 soal jawab benar, 1 soal jawab salah. Dan ini waktu pekerjaannya dalam 1 soal. Kurang lebih seperti itu nih, Ibu. My library. Dan pilih materi yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mengeditnya, klik edit. Nah, jadi untuk soal yang akan diberikan ke siswa, Ibu bisa mengeditnya di sini. Nah, di sini ada waktu pengerjaan tiap soal. Itu biasanya di Quizizz diberikan waktu 30 detik untuk 1 soal. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, misalkan diganti ke 45 detik. Biasanya siswa-siswa sekolah dasar yang masih kelas rendah di kelas 1 itu pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk membaca soalnya. Jadi waktu pengerjaan 1 soal itu bisa diganti di sini. Misalkan waktunya selama 1 menit, 60 detik, ataupun 45 detik. Itu bisa Ibu atur sesuai dengan kebutuhan nih. Misalkan kita atur ke 30 detik seperti ini. Ya sudah, misalkan Ibu ingin membuat soal matematika. Pilihan ganda matematika. Nah, untuk simbol-simbol matematika tinggal klik yang ini, yang math, add math equation. Nah, sini untuk pembuatan simbolnya. Itu nih, misalkan 2 tambah 3 sama dengan seperti itu. Tinggal di insert. Nah, akan muncul seperti ini. Akan beda lagi, akar. Maaf.
Jadi di sini contoh simbol-simbol matematika yang bisa Ibu gunakan jika membuat soal matematika, seperti itu. Oke, kemudian kita yang ini bisa dihapus, publish. Nah, untuk memberikan soal dan materi ini kepada siswa, di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, start a live lesson atau assign homework. Kita setting dulu untuk ke bahasa Indonesia agar lebih mudah. Untuk penyetingan bahasa, letak di sebelah sini. Jadi sudah disetting ke bahasa Indonesia, kita cari kuis yang sudah dibuat itu di fitur kuisku. Nah, ini kuis yang sudah dibuat tadi. Misalkan ingin memberikan pekerjaan rumah kepada siswa yang membutuhkan waktu berapa lama, tinggal diklik berikan pekerjaan rumah kepada siswa. Jadi sini ada juga mulai pelajaran langsung. Jadi misalkan mulai pelajaran langsung ini yang mengendalikan adalah ibu sendiri, bukan siswa. Seperti itu. Misalkan kita klik berikan pekerjaan rumah. Nah, di sini ada batas waktu pengerjaan. Bisa diatur di sini, misalkan batas waktunya selama 1 hari. Tanggal 30, kemudian atur waktunya. Kan waktu pekerjaannya sampai di jam 10 malam PM. Melanjutkan pengaturan umum, ini pengaturan waktu, tunjukkan papan peringkat, pilihan jawaban diacak. Kan ini untuk pilihan jawabannya itu diacak dari siswa satu ke siswa lainnya, itu bisa dihijaukan, kemudian musik, lanjutkan, seperti itu. Nah, jadi maka akan muncul ke tampilan berikut. Jadi untuk memberikan linknya, Ibu tinggal klik link game ini. Nah, itu sudah di-copy, tinggal langsung kirimkan langsung ke siswa. Seperti itu, misalkan ingin membagikannya melalui Google Classroom, tinggal klik yang ini, Google Class. Seperti itu. Jadi, misalkan kuisis ini dilengkapi dengan materi singkat, itu untuk batas pengerjaan siswa itu tak terbatas. Jadi, siswa bisa mengerjakan lebih dari 1 kuis, karena di situ terdapat materi. Jadi, bisa dibuka lebih dari 1 kali. Nah, misalkan ingin membuat kuisnya saja, tinggal diklik kuis ini. Seperti itu. Nah, jika Ibu ingin membuat kuisnya saja yang ini, itu batas waktu pengerjaannya bisa dipilih 1, 2, 3, atau tak terbatas. Seperti itu. Misalkan siswa hanya bisa mengerjakan kuis dalam 1 kali percobaan saja. Itu bisa karena tidak ada materi singkatnya. Namun jika ingin menyisipkan materi singkat, untuk batas pengerjaan siswa itu tidak bisa diatur. Jadi batas pengerjaan itu tak terbatas. Jadi artinya siswa bisa mengerjakan lebih dari 1 soal, lebih dari 1 kali percobaan. Nah, jika seperti itu nantinya akan berdampak pada nilai siswa nanti, yang mana nilainya tidak akan valid. Seperti itu nih. Jadi itu merupakan cara membuat soal dan menyisipkan materi singkat seperti slide PPT. Kemudian kita lanjut ke cara penilaiannya, teknik penilaian di kuisis. Kita keluar dulu. Sebentar ya. Ini adalah kita masuk ke kuis. Misalkan Ibu sudah memberikan kuis kepada siswa dan lanjut ke tahap penilaiannya, itu tinggal klik hasil. Nah, kemudian pilih kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa. Misalkan ulangan tema 1, subtema 1. Nah, maka akan langsung keluar data statistiknya. Sini. Ini terdapat jumlah peserta yang mengikuti kuis, kemudian pertanyaan, keseluruhan, dan topik. Bagian peserta ini akan langsung terlihat jumlah peserta yang mengikuti kuis. Di sini ada totalnya 11 peserta. Seperti itu. Ini tanda bintang artinya siswa mengerjakan lebih dari 1 kali percobaan. Jadi mereka mencobanya di sini ada 2 percobaan seperti itu. Ini upaya 1, 2 percobaan. Jadi
Dua siswa ini misalkan melakukan percobaan 2 kali untuk menjawab kuisnya. Kemudian bagian pertanyaan. Nah, di sini akan terlihat rangkuman pertanyaan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Yang di bagian ini, pada soal ini 100% siswa menjawab benar, seperti itu. Dan di soal kedua, satu siswa menjawab yang merah ini artinya salah, yang hijau artinya benar, seperti itu. Jadi keseluruhan. Nah, pada bagian keseluruhan ini akan terlihat secara langsung berapa siswa menjawab benar dan berapa siswa menjawab salah, seperti itu. Ini pertanyaannya, ini skor yang didapat oleh siswa, dan ini nama pesertanya. Dan di sini terdapat fitur cetak dan unduh. Ditunggu sebentar, Ibu, baterai saya lowbat. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian di sini ada fitur cetak. Jika Ibu ingin mencetak hasil kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa, kemudian ada klik unduh di sini, unduhnya itu dalam file Excel. Nah, di sini misalkan urutkan dari skor yang didapat oleh siswa, dari skor terbesar ke terkecil. Kemudian ada ketepatan, ini merupakan ketepatannya, dan misalkan diurutkan sesuai dengan nama depan. Seperti ini. Nah, kemudian misalkan Ibu ingin mengirimkan hasil kuis yang dikerjakan oleh siswa ke orang tuanya, bisa klik fitur email semua orang tua. Seperti ini. Seperti itu. Tinggal diketikkan email orang tua, kemudian klik kirim. Seperti itu, nggih. Jadi, lanjut untuk teknik penilaiannya. Yang perlu dilakukan, Ibu perlu mengunduh dulu hasil kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa. Misalkan klik unduh, ini saya sudah mengunduhnya dalam bentuk file Excel. Nah, jadi seperti ini. Sini ada dua sheet. Yang pertama, class level dan player level. Nah, di bagian class level ini, yang dicantumkan hanya berapa jawaban yang benar, jawaban salah, dan jawaban yang soal yang tidak dikerjakan oleh siswa, yang dilewatkan. Seperti itu. Di sini ada pertanyaannya, kemudian ada siswa yang mengikuti. Bagian ini. Seperti itu. Nah, hijau ini artinya jawaban benar, dan merah ini jawaban yang salah. Nah, biasanya di kuisis ini hanya dijelaskan berapa soal yang dijawab benar dan berapa soal yang dijawab salah. Nah, untuk memudahkan Ibu untuk membuat penilaiannya yang lebih akurat, perlu klik player level. Tinggal klik player level. Nah, jadi akan langsung diarahkan ke sini. Di sini ada nama peserta yang mengikuti, skor, akurasi, ketepatan dalam menjawab, kemudian waktu pengerjaannya, dan perangkat yang digunakan. Itu dijelaskan cukup detail di sini. Nah,
Untuk teknik penilaiannya agar lebih memudahkan Ibu untuk membuat nilainya nanti di daftar nilai, itu bisa menggunakan akurasinya ini, ketepatan. Misalkan 100%, jadi nilainya itu adalah 100, seperti itu. Nah, jadi kita hapus dulu ini untuk lebih memudahkan. Klik OK. Hasil perbaikan tuh WIP-nya. Nggak bisa. Ini juga dihapus. Kemudian bagian skor juga dihapus. Kita lihat. Karena kita hanya menggunakan bagian akurasinya tadi. Belum bisa ya? Kemudian kita edit. Saya insert bagian atas. Dan ini juga insert. Nah, kita berikan nama, misalkan nomor absen di sini. Dan lanjut nama siswa. Lanjut ke nilainya.